Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudhlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma fassalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Pertama-tama yang kami hormati Bapak dosen pengampu, yakni Bapak Taufik Lubis MPDI. Mudah-mudahan selalu dalam rahmat dan lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya perkenankan saya atas nama Fajar Maulana Iskandar, PGSD Siang semester 6, akan memenuhi tugas metodologi dakwah. Saya akan menjelaskan sejarah singkat salah satu ilmuwan muslim klasik dunia, yakni Muhammad bin Musa al-Khwarizmi, atau yang sering dikenal dengan Al-Khwarizmi. Al-Khwarizmi adalah salah satu ilmuwan besar Islam yang mana banyak membawa pengaruh perubahan di dunia Islam, dan karya-karyanya banyak menginspirasi para ilmuwan-ilmuwan dunia. Al-Khwarizmi lahir pada tahun 780 Masehi di Khwarizmi, sebuah kota kecil di Uzbekistan, yang mana penduduk di negara itu sebagian memeluk agama Islam. Mereka hidup makmur dan berlimpah rahmat Allah Subhanahu wa taala. Namun Al-Khwarizmi memutuskan untuk pergi meninggalkan tanah kelahirannya dan lebih memilih menetap di wilayah Baghdad, Irak. Selanjutnya, pada masa mudanya, Al-Khwarizmi dengan berbekalkan kepandaian dan kecerdasannya, beliau masuk ke dalam lingkungan Darul Hukama, atau yang dikenal dengan rumah kebijaksanaan. Darul Hukama ini merupakan sebuah lembaga penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan, yang mana Darul Hukama ini didirikan oleh penguasa dinasti Abbasiyah pada saat itu, yakni Khalifah Ma'mun ar-Rasyid. Di dalam lembaga tersebut, Al-Khwarizmi bersama rekan-rekannya yang tekun memperdalami berbagai disiplin ilmu dan pengetahuan seperti astronomi, matematika, dan lainnya. Maka dari itu, ada salah satu penemuan beliau yang pertama dan yang paling masyhur sampai pada saat ini, yakni menciptakan sistem aljabar. Istilah aljabar ini berasal dari kitab karya beliau yang berjudul Mukhtasar fi Hisab al-Jabir wal Muqabbalah, atau yang sering dikenal dengan kitab Algebra, yang saat ini disebut dengan kalkulasi, integral, dan persamaan. Ilmu yang satu ini amat membantu dalam menyelesaikan berbagai aturan bilangan, salah satu materi dasar yang menjadi dasar berkembangnya ilmu sains hingga teknologi. Tanpa adanya sistem aljabar ini, mustahil kita berbagai alat elektronik hingga komunikasi. Dan masih banyak lagi penemuan-penemuan beliau, salah satunya seperti trigonometri, astronomi, algoritma, dan angka nol. Maka dari situlah Muhammad bin Musa al-Khwarizmi dijuluki dengan bapaknya matematika dunia.
Ya, yang selanjutnya saya Rizky Dinar Muhammad akan menjelaskan tentang ilmuwan yang ada di zaman modern. Nah, saya akan menjelaskan ilmuwan yang bernama Al-Farabi. Nah, Al-Farabi adalah seorang ilmuwan, filsuf, dan ahli hukum Islam dari Farab, Kazakhstan. Orang-orang Barat mengenalnya sebagai Al-Farabius atau Al-Farabi atau Abu Nasir. Al-Farabi adalah tokoh dalam bidang filsafat yang disebut sebagai guru kedua, mengikuti Aristoteles yang dikenal sebagai guru pertama. Ia berperan menerjemahkan teks-teks Yunani asli selama abad pertengahan. Risalah dan tafsirnya pun mempengaruhi banyak filsuf terkemuka seperti Avicenna dan Maimonides. Melalui karya-karyanya, Al-Farabi menjadi terkenal di barat maupun di timur. Al-Farabi lahir di Farab, Kazakhstan pada tahun 872 dari seorang ayah keturunan Persia dan ibu berdarah Turki. Nama lengkap Al-Farabi adalah Abu Nasir Muhammad bin Al-Farag Al-Farabi. Pada masa awal pendidikannya, Al-Farabi belajar Al-Quran, tata bahasa, dan kesastraan, ilmu-ilmu agama, baik itu fikih, tafsir, dan hadis, serta aritmatika dasar hingga musik. Selain itu, ia pergi ke Baghdad untuk menuntut ilmu selama 20 tahun pada tahun 920. Al-Farabi mengembara ke kota Haran yang terletak di utara Suriah yang saat itu menjadi pusat kebudayaan Yunani di Asia Kecil. Kemudian belajar filsafat dari filsuf Kristen terkenal bernama Yohana bin Gilad. Pada tahun 940, Al-Farabi melanjutkan pengembaraannya ke Damaskus dan bertemu dengan Saif al-Daula al-Hamadani, kepala daerah distrik Aleppo yang dikenal sebagai simpatisan Imam Syiah. Dan juga Al-Farabi adalah seorang komentator filsafat Yunani yang ulung. Para ahli sejarah berpendapat bahwa ia kurang menguasai bahasa Yunani tetapi mengenal karya-karya Plato, Aristoteles, dan Plotinus. Di dunia ilmu filsafat, Al-Farabi dikenal dengan sebutan guru kedua setelah Aristoteles, yang dikenal sebagai guru pertama. Julukan ini diberikan karena kemampuannya dalam memahami pemikiran Aristoteles. Dan juga Al-Farabi diakui sebagai filsuf Islam pertama yang berupaya mereferensikan filsafat politik Yunani klasik dengan Islam, serta berusaha membuatnya bisa dimengerti di dalam konteks agama. Menurut pemikiran Al-Farabi tentang negara, yaitu manusia adalah warga negara yang menjadi salah satu syarat terbentuknya negara. Hal itu juga didasarkan bahwa manusia sebagai makhluk sosial. Setelah sekian lama mengembara dan mengabdikan hidupnya di bidang filsafat, Al-Farabi meninggal pada tahun 950 di usia 80 tahun. Al-Farabi meninggal ketika kekhalifahan Abbasiyah sedang dalam periode kekacauan dan politik yang tidak stabil. Berikut adalah karya-karya Al-Farabi selama beliau
mempelajari atau menjadi ilmuwan filsuf Islam. Yang pertama adalah karyanya yaitu Al-Madinah Al-Fadilah. Yang kedua adalah Al-Musiqi Al-Kabir. Yang ketiga Ihsa'u Al-Iqa. Yang keempat Kalam fi Al-Musiqi. Yang kelima Ihsa'u Al-Ulum wa Ta'rif bi Aqradiha. Yang keenam Jawami As-Siyasa. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.